Assalamualaikum teman-teman Doodle, apa kabar? Kembali lagi sama Neng Tanti Doodle di sini. Nah, seperti janjiku, aku sudah bersama-sama narasumber Mas Ono Sembung Lango yang kali ini mau berbaik hati ya Mas ya. Berbincang-bincang di acara Neng Tanti Doodle, ngobrol bareng tentang seni. Nah, seperti kalian tahu Mas Ono ini seniman juga. Jadi, oh ya, by the way kita sedang ada di satu lokasi di Gading Serpong namanya Kopi Kran 077. Nanti kalian bisa lihat deskripsinya di inbox aku. Kemudian nanti kita akan mulai ngobrol sama Mas Ono bagaimana dan bagaimananya. Kita tunggu Mas Ono. Mas Ono, selamat sore. Sore Mbak Tanti. Terima kasih sudah bersedia datang ke acara Neng Tanti Doodle. Gimana Mas? Jauh nggak Mas dari rumah ke sini? Dekat banget. Ya? Tadi 10 menit ya. 10 menit ya? 10 menit doang. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Tempatnya bagus nggak? Asik ya, warung kafe nyantai suasananya. Suka. Doodle-nya keren kan? Oh iya, gue tadi belum merhatiin. Iya. Tapi doodle-nya bukan punya saya. Ya, ini bagus. milik seniman Bogor. Oh, Bogor ya. Iya. Jadi kita pengen ngobrol santai aja nih Mas. Ya. Gitu kan. Selama ini kan orang kenalnya Mas Ono nih blogger ya. Ya. Blogger, terus suka fotografi juga. Ya. Nah, Mas Ono nih prestasinya banyak banget ya. Sampai yang bersangkutan itu sampai tidak ingat gitu loh. Dia prestasinya apa aja. Emang nggak punya. Iya. Terutama tuh BBB. Apa itu BBB? Blogger Buncit Boys. Iya, itu suatu kepastian. Itu kepastian ya. Bisa cerita nggak Mas sedikit gimana awal mulanya tertarik dengan seni? Seni itu suka dari kecil sebetulnya, suka aja gitu. Karena di keluarga ada kakak saya itu penyuka seni. Kakak saya yang pertama tuh suka teater, yang kedua sama ke teater juga. Terus saya anak ke-6 jauh lah. Kakak-kakak saya semua ikut lomba puisi, menang semua. Wis. Cuma saya di Jakarta. Di Jakarta. Saya kecil kan lahir di Jakarta. Okay. Terus SMP tuh baru pindah ke Tangerang. Nah di Tangerang ini hampir jarang kegiatan kesenian karena nggak tahu kemana gitu ya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 95. Tahun 95 sudah mulai pindah ke Tangerang dan mulai berkenalan dengan dunia Tangerang gitu ya. Karena tahu kehidupan di Tangerang lah gitu. Ya, 95 sekolah seperti biasa. Dulu di SMP itu ada lomba karya tulis antar kelas aja, nulis gitu, ngarang gitu. Dia menang juara 2 gitu kan. Lawannya kelas 3. Saya kelas 1. Kelas 1? Iya. Saya juara 2. Itulah, penuh dengan keberanian ya. Ya, kenekatan. Ya, keberanian dan kenekatan juga waktu itu. Ya itulah awal-awalnya belajar nulis ya itu di situ. Bukan prestasi yang luar biasa sih, tapi ya jadi kayak hal yang sehari-hari gitu ya, biasa aja gitu. Apa sih dibanggain waktu di sekolah kan gitu. Yang itu cuma ada 3 kelas, 1, 2, 3 ya kan. Saya lawannya kelas 3. Sama-sama suruh mengarang. Maksudnya 3 kelas itu kelas 1-nya satu kelas? Iya. Okay. Karena sekolah baru yayasan ya swasta. Saya harusnya masuk negeri, tapi karena pindah ke Tangerang ya ke swasta juga. Karena dekat dari rumah gitu. Orang tua pertimbangannya itulah dulu waktu itu ya. Terus ya ada lomba mengarang lah waktu itu dibuat sama gurunya. Saya menang juara 2. Terus udah dari situ SMA di Curug ya waktu itu, SMA Negeri Curug. SMA Negeri 1 ya? 1 Curug dulu namanya, kalau sekarang SMK 3. Nah di situ kelas 1 SMA ada lomba teater untuk perpisahan kelas 3. Oke. Nah, lomba teater lagi saya menang lagi juara 1. Oh iya. Itu kan dibilangin prestasinya tapi banyak. antar sekolah aja. Okay. Ya, masih dalam sekolah aja. Lomba teater ya, anak-anak kelas 1 itu ada 7 kelas. Itu masing-masing mempersembahkan sebuah drama gitu, teater untuk perpisahan kelas 3 gitu. Nah, itu dilombakan. Ya, jadi saya kelas 1-5 waktu itu menang jadi juara 1. Masih ingat nggak Mas perannya waktu itu sebagai apa? Sutradara. Sutradara. Kecil-kecil udah sutradara guys.
jadi sutradara. Ya itu belajar sama kakak kandung waktu itu ngajarin teknis membuat satu pertunjukan itu seperti apa. Di situ saya berkenalan lah kalau bikin pertunjukan itu yang seperti apa, walaupun tingkatnya masih antar kelas gitu. Tapi menarik ya, seru di situ. Jadi standar saya, dasar-dasar saya kalau menyusun suatu pertunjukan atau apa. Tapi sampai saat ini belum ada sih. Pertunjukan juga belum ada yang digarap. Berarti nanti nextnya harus dipikirkan itu Mas. Iya. Sudah punya modal. Ada keinginan ya. Ada keinginan bikin itu sampai larinya sih ke gini lah, ke bikin karya lain-lain lah. Ternyata ya seni ya bukan cuma itu. Betul. Seni itu banyak sekali ya Mas ya, luas ya. Iya, luas. Terus art ya, artinya art itu ya hidup gitu kan, estetika gitu kan. Kalau secara bahasanya kan etimologinya tuh estetika, keindahan gitu. Ya hidup ya seni kalau buat saya gitu. Jadi karena latar belakang keluarga yang penuh dengan seniman ya. Iya. Pemain teater. Kemudian akhirnya Mas Ono juga berkenalan dengan dunia menulis, dan kalau tidak salah karya-karyanya banyak di puisi ya Mas? Di puisi? Nggak banyak sih Mbak, masih saya bingung ya menyatakan itu sebagai puisi. Pernah mau menyusun buku puisi sama teman-teman tapi nggak jadi diterbitkan, nggak jadi. Ada banyak hal lah ya waktu itu nggak jadi. Tahun berapa kalau ingat? Itu waktu bikin sanggar, jadi udah zaman SMA bikin sanggar sendiri, namanya Sanggar Alif di Bonang, di Dasana Indah itu. Sanggar Alif ya. Bagus kita bikin sanggar itu buat kegiatan itu ya, nyalurin hobi juga gitu kan. Dan anggotanya dari usia remaja masjid waktu itu ya. Remaja masjid. Jadi dari usia saya, teman-teman saya, teman-teman remaja gitu ya. Teman-teman remaja gitu. Terus dibantu sama kakak ya, ngisi pelatihan apa segala macam. Sanggar Alif di Tangerang dulu sempat ya dikenal lah lumayan. Iya. Sampai tahun berapa kalau boleh diingat? Tahun berapa ya itu ya, lupa. Aduh, saya ini lagi lah, lama, udah lama banget tuh. Sekitar tahun 2000 di bawah 2000, itu lah, 99 itu udah jalan, udah bikin pentas. Pentas tapi yang musikalisasi gitu, sampai ke sekolah. Temen nih ada acara di sekolahannya, dibawa rombongan kita manggung gitu. Berarti seharusnya kalau itu dipupuk terus bisa membesar itu ya sanggarnya seharusnya. Dan punya karya. Waktu itu sempat recording, rekaman dari di band ya, lebih ke konsepnya band, musik dari karya-karya nasyid gitu kan, terus jadi musik gitu. Dulu genrenya ngambil ke Pink Floyd ya, yang musik. Pink Floyd. Jadi rocker gitu ya? Ya nggak rocker banget sih ya. Berarti bisa main musik juga? Enggak. Penikmat musik saja? Ya penikmat aja. Jadi apa ya, kalau di teman-teman itu jadi kayak teman ngobrol aja lah. Teman-teman yang bikin karya puisinya, bikin karya lagu, jadi teman ngobrol lah gitu. Dikritik, dievaluasi lagi, karyanya harusnya gimana, gini gitu. Ya itu proses ya, itu kan ya sok-sokan lah, zaman sok-sokan gitu, mau bikin karya walaupun jelek, karya sendiri gitu. Nah, intinya kayak gitu. Jadi berarti perjalanannya itu sangat beragam ya, mulai dari berteater, kemudian mulai kenal puisi, membuat sanggar. Kemudian saya tahu nih Mas dari sosial medianya nih, kayaknya Mas Ono juga sempat dekat dengan salah seorang pelukis terkenal ya yang di Tangerang. Apa tuh? Siapa? Seniman juga. Bapak siapa yang Pak di Eri. Pak Pak Eri Amanda. Ya, Pak Eri Amanda. Eyang ya, manggilnya Eyang ya. Jadi dengan Eyang itu, kemudian saya tahu juga Mas Ono pernah cerita ya kan waktu itu gimana kedekatannya sampai disebut suhu juga ya kan. Itu pengaruhnya ke kehidupan kesenian Mas Ono apa? Sangat berpengaruh sekali gitu. Gitu. Saya yang merasa tidak pernah sekolah seni, tidak pernah merasa sekolah formal, akademik, bertemu beliau, saya mendapat pengetahuan yang banyak gitu. Teori-teori akademis, teori-teori yang sifatnya technical itu dipelajari secara langsung ya, termasuk persoalan manusianya juga gitu. Karena beliau kan PhD gitu kan. Neuroscience, bidang psikologi manusia ya. Berarti lebih ke falsafah ya? Ya, falsafah hidup lah. Falsafah hidup. Itu mungkin itu sebabnya
karyanya Mas Ono kalau berupa tulisan dalam banget ya. Bisa jadi Terinspirasi tersublim gitu. Tersublim Karena oleh Pak Eri. iya, karena kedekatan saya dengan beliau kan cukup luar biasa gitu. Maksudnya saya menemukannya dalam keadaan saya limbung, linglung. Mungkin kalau sedikit lagi terpleset, saya masuk ke kategori orang yang freedom gitu ya, sebebas-bebasnya gitu. Kayaknya menarik ini, ada kalimat limbung dan linglung itu gimana ya ceritanya? Apakah sempat Fase galau? saya masih ingat fase-fase patah itu. hati. Saya sering jalan kaki dari rumah ke Curug, ke Bitung atau kemana-mana itu jalan kaki. Dari rumah dari sana itu bukan, terus ke Tangerang, Pasar Anyar itu jalan kaki juga. Jauh itu? Iya, nggak terasa dan itu jalan Berjam-jam kaki, gitu berjam-jam. jalan. Jalan kaki aja. Ngapain santai. itu Mas? Jalan aja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain? Jalan aja, mau jalan gitu. Ada sesuatukah yang membuat itu terjadi? Patah hati? Atau kecewa? Atau mungkin mencari jati diri? Buat secara umum ya, kalau orang memahami itu mungkin akan berpikir ke sana gitu ya. Karena kehidupan kedewasaan kita kan selalu berhubungan dengan hal yang kayak gitu ya. Galau dihubungkan dengan orang patah hati, orang yang stres dihubungkan dengan common banget ya. Ya gitulah, suka hal-hal yang apa namanya? Sangat subjektif. Ya, subjektif lah gitu. Padahal banyak hal. Lebih judgmental itu sebenarnya sih. Ya begitulah gitu ya. Tapi padahal banyak hal yang mempengaruhi saya pada saat itu seperti itu gitu kan. Perenungan yang tajam, kegelisahan yang tajam soal hidup terutama itu banyak mempengaruhi akhirnya keputusan saya, langkah-langkah saya mengambil sesuatu sikap gitu jadinya gitu kan. Apakah saya harus menuju ke sana atau ke sana gitu ya? Terlebih kan persoalan ekonomi juga bisa jadi faktor yang menentukan gitu. Saat itu saya baru lulus SMA, saya nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya harus bekerja, tapi bekerjanya kemana nggak tahu gitu. Kemudian jiwa seniman juga memberontak. Iya, seniman kan juga butuh modal. Ya, enggak, seniman itu waktu itu definisi seniman ya artinya ya hidup gitu kan. Nah, ini nggak perlu apa-apa sebetulnya gitu ya? kan. Ketekanannya waktu itu gitu. Oh, saya enggak ya? Ya kayak waktu itu ya seniman nggak butuh apa-apa, ya hidup begitu aja gitu kan. Nah, tapi nggak gitu juga ternyata. Betul. Jadi itu yang membawa akhirnya mau melangkah kemana, mau menentukan saya nanti harus ngapain gitu ya? Iya. Apakah harus bekerja gitu atau tidak gitu? Ya harusnya akhirnya saya bekerja juga. Saya kerja juga. Awal tuh setelah lulus sekolah sempat kerja di pabrik ya. Pabrik pertama tuh pabrik cuci botol. Botol minuman energi yang kecil itu. Nah itu saya tukang cucinya dulu. Cuci gitu. Berarti ikut kuat ya kalau minuman berenergi kan kuat ya. Ya itu di pabrik itu ngalamin. Ada berapa bulan itu jalan. Habis itu pindah, ada pabrik yang lebih bagus. Saya ikut ngelamar, dia terima itu di pabrik perusahaan Jepang ya kakak, bidang aluminium itu. Nah di situ lama. Di situ digembleng lah disiplin segala macam dan bagaimana menghargai hasil jeripayah gitu kan, hasil kerja. Kaizen. Ya macam itu lah Jepang ya, budaya-budaya Jepang kan kayak gitu. Ada istilah kaizen apa segala macam diajarkan. Terus setelah berpengaruh tidak ke dalam kesenimanan Mas Ono? Sangat, semua yang berhubungan langsung di kehidupan saya secara itu sangat berhubungan. Apakah itu menjadi sebuah karya juga di tengah-tengah masa harus bekerja? Kan bekerja itu kan 8 to 5 gitu ya. Terus apakah itu pengaruh juga ke karya atau? Sangat berpengaruh. Saya rasa seni seni kan apa? Sempat blank gitu enggak? Enggak, di dunia kerja itu udah nggak blank lagi. Udah bukan yang lagi ngalamin fase kayak gitu ya, karena udah dapetin duit gitu. Udah belajar ya, duit ya, dapat gaji gitu kan, dapat PD. Nah, terus sempat berpikir kuliah. Itu sempat ada kampus baru di Tangerang juga, dekat lagi kan, dekat rumah. Ya saya ambil beasiswanya, saya ikut. Ya ngerasain kuliah sih sebentar aja. Kuliah di jurusan? Waktu itu ngambilnya teknik sipil. Iya, karena yang terbuka itu. Iya. Tapi cuma di awal aja. Sekali lagi harus mentok di awal, ya udah
nggak kuliah lagi deh. Oke. Tapi ngalamin dunia akademik ya di situ ya, belajar gitu ya. Bagaimana mengenal dunia kampus, ya, pergaulan kampus, ya memahami, setidaknya sedikit memahami lah di situ. Saya tuh mikirnya malah Mas Ono tertarik ke IKJ. Iya ya. Oh, soalnya kan kalau ngelihat dari penampilan ya, udah pakaian selalu hitam-hitam nih. Kan? Jujur aja deh, setiap kali ketemu kayaknya 90% pakaiannya hitam-hitam, ya kan? Hitam. Yaitu seniman sekali gitu ya kan. Padahal kalau rumah nggak pakai baju. Itu lebih freedom ya. Iya lebih. Sesuai dengan jiwa seninya ya. Nggak ada yang ngeliat. Kan? Jadi apakah habis itu Mas Ono terus melanjutkan ke nulis atau ke mana dulu? Ya ini setelah Istilahnya dulu mikirnya gini ya, cari duit dulu lah gitu ya, kerja gitu kan, udah dapet duit, udah ngapain, barulah mikirin seni. Karena modal berkesenian itu cukup besar, apalagi kayak seni lukis atau apa gitu ya. Memang bisa saya berkarya dengan arang, melukis menggunakan arang bakar dengan baterai yang dibuka, diambil isinya itu karbon, itu bisa untuk melukis, memang bisa. Baterai, bahkan dibuka, serbuk kopi itu bisa untuk melukis. Ampas kopi itu kalau memang untuk melukis itu sangat bisa. Bukan tidak mungkin. Banyak karya-karya seni yang model seperti itu. Diabadikan nggak Mas karyanya? Enggak ya? Nggak ada. Jadi, yang buat tersisa saya, dari buat saya kayak ceceran gitu lah ya, habis bikin udah. Nggak kayak zaman sekarang ya harus difoto gitu ya. Ya, bahkan menulis puisi ya saya juga hampir nggak pernah membukukan lagi. Jadi just status sosmed aja kalau sekarang. Tulis aja, terus jadi status Facebook gitu. Udah lepas. Nggak berniat saya kumpulin lagi gitu. Kalau puisi. Kalau melukis juga nggak dikumpulin. Karena nyari kanvas juga susah. Dulu saya bikin kanvas di Sanggar. Karena saking nggak bisa beli kanvas, itu bikin ya dari kain mori itu ya. Kain terigu ya, di pasar, agak teksturnya yang tebal. Kan itu diambil, dicari ke pasar, diminta. Anak-anak kan gitu, cari. Nah, beli, dicuci, terus dikasih lem sagu gitu kan. Hasilnya dicampur cat tembok lah gitu-gitulah sama lem fog ya dicampur, bikin. Dijemur. Dia dijemur, dibentangin sendiri, udah belajar melukis bareng dengan biaya yang sangat murah ya. Iya. Sanggar itu. Dengan media yang seadanya ya. Tidak seadanya. Musik juga begitu, nggak punya drum, nggak punya apa, cari tong drum, kaleng dibikin jadi beduk. Ya apa namanya? Seniman banget deh pokoknya. Ya teman-teman ya, bukan saya aja waktu itu, jadi berproses nemuin alat-alat apa yang bisa dijadikan sebuah media eksperimen seni ya. Kita nggak punya bentuk seni yang pasti pengen dibentuk mengarah kemana ya. Suka-sukanya gitu. Itu aja. Masih bersama anak-anak Sanggar. Pesan ya. Terus untuk selanjutnya nih, sekarang kan Mas Ono lebih suka dengan dunia tulis menulis ya? Iya, di dunia blogger setelah saya menikah. Sejak menikah tahun berapa itu? Tahun 2014 tuh. Tahun 2014. Itu belum nulis tuh buat saya pekerjaan paling sulit gitu. Paling susah. Ngumpulin kata-kata, perbendaharaan kata, itu paling susah. Nggak pernah nemu kalimat pas gitu, enak, runut gitu kan, bertutur gitu kan di dalam. Karena aku cut dulu ya guys ya. Mas Ono ini bilang nggak runut, tapi setiap kali nulis itu dia menang lomba. Jadi tidak runut aja tuh menang lomba terus. Bagaimana kalau runut gitu kan? Lah, saya nggak pernah menang lomba, cuma sekali doang. Cuma sekali. Di antara rentetannya. Kalau di blog saya jarang menang. Yang sering menang istri saya. Itu udah terkenal ya. Nanti kita akan ngobrol juga sama Mbak Tuti Queen. Iya. Jadi untuk sekarang nih Mas, karya-karya Mas Ono nih selain berkesenian gitu ya, sekarang menulis, kemudian ngeblog ya kan. Nah, terus dengar-dengar sekarang Mas Ono sudah punya karya yang jauh lebih realistis. Apa itu? Minuman herbal. Iya. Gimana tuh Mas? Kok bisa lari ke sana gitu? Buat saya, kalau ngomongin dihubungkan ke kesenian gitu ya, seni kan ada yang seni fungsi sama seni
just art itu ya, Yeah. maksudnya yang cuma untuk konsumsi batin gitu ya. Konsumsi batin. Sebagai konsumsi batiniah kita gitu, konsumsi ruh ya, kalau lebih dalam lagi ke konsumsi ruh kita, tubuh yang harus dijaga dan harus memiliki ruh, punya keindahan lah gitu ya. Selain dari Menuangkan keindahan itu gitu. ya, selain dari kebutuhan materi dan seni juga harusnya bisa menghasilkan materi gitu ya. Seperti wirausaha lah ya, katakanlah itu wirausaha namanya bandrek. Kenapa jadi pilihannya jadi bandrek, kan pertanyaan gitu kan? Pertanyaannya gitu. Lalu kenapa jadi bandrek yang jadi usaha, padahal usaha lain banyak, misalkan gitu. Sebelumnya saya buka usaha tuh travel bareng istri kan, front office lah tuh ngelayanin segala macam udah ya kan. Belajar ketelitian tuh di sana. Oke, setelah itu baru yang real aja deh gitu, tapi agak slow gitu ya. Masak. Di tengah-tengah hektiknya menulis ya. Iya gitu kan, udah masak bandrek gitu. Dulu itu waktu terjadi travel, karena bolak-balik ya dari rumah mertua ke Medan, jarak itu 2-4 jam kadang-kadang. Kalau lagi itu ritmenya dalam 4 bulan itu selalu begitu tiap hari. Berangkat subuh, pulang kadang jam 12 malam. Di Medan. Jadi pagi subuh udah berangkat lagi. Pokoknya nyampe jam berapa aja, pokoknya subuh udah berangkat. Balik Karena? lagi kerja. Oh gitu. Kerja di office gitu kan, travel gitu. Kerja gitu, udah cari duit lah ya. Udah itu setiap pulang tuh dibikinin itu gitu. Mertua itu baik banget gitu ya, mertua aku baik banget. Jadi setiap pulang tuh dibikinin bandrek. Sampai akhirnya kita pindah dari rumah mertua, terus kita kecapean, saya minta istri saya masakin bandrek dong gitu. Masak, ya dimasakin sama istri saya gitu kan, sering dimasakin gitu setiap hari. Hangat gitu ya? Bukan hanya hangat, ternyata bandrek itu bukan soal hangat, dia punya rasa yang unik, dia punya aromanya yang unik juga, berbeda dengan minuman-minuman yang lain yang kita biasa saya minum. Terus bahan-bahannya juga unik, gitu kan, dia semua dari rempah ya. Itu kekayaan Indonesia semua ada di situ, yang diimpor keluar, dan mungkin yang disebar di Indonesia itu yang bukan premiumnya gitu, yang KW satunya yang diekspor gitu, yang di kita itu rahasia ya umum itu bukan rahasia umum kan, tapi tetap nggak kalah gitu kualitas ininya gitu. Sementara kalau mertua saya itu orangnya paling picky kalau masalah bumbu gitu ya. Terus selalu hati-hati dia nih, rempahnya ini. Jadi kalau pas masak itu saya perhatiin detail banget. Kalau bikin bandrek, kalau nggak ada satu biji, bumbu satu aja, bukan bandrek mah. Itu sebabnya harus ngeblend semua ya. Ya, artinya di situ art dari sisi artnya, seninya. Seninya memasak ya. Berarti dari perjalanan hidup, dari situ mulai ada kedisiplinan, mulai ada ketelitian ya, mulai belajar on time ya Mas ya. Ya, semua. Itu segala sesuatunya menjadi Mas Ono yang sekarang ini nih. Host pisan loh ini. Iya, host lagi ya. Host lagi. Jadi bagaimana kalau ini kan dari tadi tuh aku dengerin sama istri gitu ya. Kalau kita ngobrol sama istrinya boleh ya Mas? Boleh, tapi siapa ya? Siapa namanya ya? Boleh, nanti ngobrol aja lah. Kita mau ngobrol sama Mbak Tuti Queen. Kalau Anda blogger pasti kenal yang namanya Tuti Queen itu ya Mas ya. Mas ada satu ini nggak Mas, satu quotes atau saran untuk anak-anak generasi muda yang sekarang ini untuk berkesenian? Oh iya, kalau saran sih saya jujur nggak punya, karena anak sekarang tuh udah pinter-pinter gitu. Maksudnya mereka punya source, alat dan segala macamnya dengan sangat mudah didapat, berbeda dengan saya waktu muda gitu. Yang jelas sih tinggal mengembangkan kreativitasnya aja gitu. Yang just tools ya gitu, kayak kamera atau apa, itu semua just tools. Di-explore gitu ya. Iya, selebihnya adalah hasil akhir karya itu yang berbicara. Terutama karya yang memiliki pesan. Nah, itu yang paling penting, bagaimana meninggalkan sebuah karya yang syarat dengan pesan dan makna. Value gitu ya, value hidup gitu kan. Karena estetika itu ya kehidupan itu sendiri gitu. Jangan ditinggalin itu. Jangan cuma sekedar mencari rating, jangan sekedar mencari traffic, mencari
viewer atau sebuah clickbait gitu. Konten juga art menurut saya gitu loh. Artinya yang membutuhkan kreativitas juga ya. Iya, karya apapun itu ya, karya apapun itu. Konten ada artnya tadi, masak ada seninya gitu. Ya gitu. Gitu udah. Iya, terima kasih banget Mas Ono sekali lagi. Sampai kopinya dingin ya, belum minum. Terima kasih banyak teman-teman udah mau dengerin kita ngobrol nih berdua. Iya, makasih. Ternyata direkam. Rekam dong. Gue nggak sadar direkam, tapi terima kasih buat tim yang Neng Tanti Dudal. Neng Tanti Dudal semua tim membiarkan saya berbicara natural seperti ini apa adanya ya. Terima kasih. Semoga suatu saat kita bisa kolaborasi lagi. Siap. Ya. Anytime. Dan kalau ada yang penasaran kolaborasi saya dengan Mas Ono dan Bandrek R apa, kalian bisa lihat di description box ya. Sampai ketemu ya Mas Ono ya. Sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.